Petilasan Nyi Mas Gandasari yang ada di Gang Karangmas, Desa Kasugengan Kidul. Sri Mangana mengutus Nyi Mas Gandasari untuk mewakilinya berunding dengan Raja Galuh. Saat itu, Nyi Mas Gandasari diminta menemui Prabu Cakraningrat. Nyi Mas Gandasari lalu berangkat dengan ditemani Ki Waruanggang, Ki Tameng, Ki Tedeng, dan Ki Sukawiyana. Rombongan Nyi Mas Gandasari tiba dari sisi selatan. Mereka disambut prajurit bersenjata lengkap. Namun, para prajurit yang kebanyakan pria itu hanya terbengong-bengong melihat kecantikan Nyi Mas Gandasari. Meski demikian, mereka tetap waspada memperhatikan Nyi Mas Gandasari beserta rombongannya. Tanpa kesulitan, akhirnya Nyi Mas Gandasari berhasil menemui Prabu Cakraningrat yang saat itu sudah parubaya. Sama dengan prajuritnya, Prabu Cakraningrat begitu terpesona dan birahinya langsung menutupi akal pikirannya. Dia menjadi lengah dan hanya bisa memikirkan birahinya. Tanpa disangka, mereka terkena sihir Nyi Mas Gandasari. Prabu Cakraningrat baru sadarkan diri saat melihat Nyi Mas Gandasari berbalik badan dan mengambil kandaga emas di Paninggi. Tetapi dia sudah terlambat, karena secepat kilat pukulan Nyi Mas Gandasari menghantam. Terkena pukulan telak, Prabu Cakraningrat langsung jatuh tersungkur. Nyi Mas Gandasari langsung melompat keluar bersama para prajurit yang mengawalnya. Sedang prajurit Raja Galuh tidak berdaya menghadapi kesaktian mereka. Sebenarnya, misi kedatangan Nyi Mas Gandasari bukan untuk berdamai, tetapi mengambil kandaga emas berisi abu jenazah guru Prabu Cakraningrat yang dimasukkan ke dalam cupu emas berbentuk ular yang disebut Orai Mas. Saat itu, Kerajaan Galuh sedang berperang menghadapi Kesultanan Cirebon yang dibantu Kesultanan Demak Bintoro. Namun karena Kerajaan Galuh sulit dikalahkan oleh koalisi Kesultanan Cirebon, bersama Kesultanan Demak Bintoro, akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus Nyi Mas Gandasari untuk menyusup ke Kerajaan Galuh. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, Nyi Mas Gandasari menyamar sebagai penari ronggeng yang wajahnya sangat cantik, hingga mampu menaklukkan Prabu Cakraningrat dan membawa lari pusaka Kerajaan Galuh. Nyi Mas Gandasari juga dipercaya bernama asli Mutmainah atau Nyi Mutmainah, merupakan putri angkat Raja Caruban Larang, Sri Mangana. Fisiknya memiliki tinggi, melebihi rata-rata gadis Sunda kebanyakan. Matanya bulat indah dengan bulu mata lebat. Wajahnya bulat, dan hidungnya mancung. Dari ibunya, dia mewarisi darah Hindustan dan Mongolia. Leluhurnya adalah keturunan Jenghis Khan, penakluk Hindustan dan pendiri dinasti Moghul. Sedang dari ayahnya, mengalir darah Arab Hindustan Champa. Darah Champa berasal dari nenek sang ayah, seorang muslimah asal Champa yang tinggal di Malaka. Karena adanya campuran darah inilah, Nyi Mas Gandasari jadi berbeda dengan wanita Sunda kebanyakan. Dia biasa menggunakan pakaian warna hitam lengan panjang, dengan kain penutup tubuh hingga bawah. Pada dadanya, selalu nampak keris yang siap dihunus kapan saja. Tidak hanya cantik, Nyi Mas Gandasari juga jago silat. Menurut cerita rakyat Caruban Larang, Nyi Mas Gandasari merupakan anak Syaikh Datuk Soleh yang diangkat anak oleh Raja Caruban Larang, untuk dijadikan panglima perang melawan Galuh Pakuan. Sedangkan menurut cerita rakyat Galuh Pakuan, Nyi Mas Gandasari disiapkan sebagai alat merebut tahta Pakuan Pajajaran yang merupakan hak Ratu Aji Surawisesa, sang putra Prabu Guru Dewata Prana dari Permaisuri. Layaknya kisah prajurit Telik Sandi yang sangat lihai,
asal-usul Nyi Mas Gandasari masih terus menjadi misteri dan legenda. Banyak versi yang bermunculan dalam cerita-cerita rakyat tentang sosok Nyi Mas Gandasari. Mas Ratu Ayu Gandasari disebut berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pasei atau Fatahillah, putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barkah Zainal Alim. Ketika kecil Nyi Mas Gandasari diajak serta oleh Ki Ageng Selapandan, dan diangkat sebagai anak, saat sepulangnya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari, yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Paseh berdarah Timur Tengah, merupakan salah satu murid di pesantren Islam Putri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan. Keberadaan Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sangat penting untuk menelusuri jejak Nyi Mas Gandasari. Pasalnya, di desa inilah terdapat petilasan Nyi Mas Gandasari yang tersohor sebagai prajurit Telik Sandi, dan sebagai panglima perang yang turut serta menyebarkan Islam. Pada kisah lainnya, Nyi Mas Gandasari membuat sayembara mencari suami. Pria yang bisa mengalahkan kesaktiannya, maka akan dijadikan suaminya. Pada awalnya, tidak ada yang menang melawan Nyi Mas Gandasari. Nyi Mas Gandasari baru menemukan lawan setimpal saat menghadapi pria berambut gondrong bernama Soka. Dalam pertarungan itu, Sunan Gunung Jati yang menjadi juri. Pertempuran adu sakti pun terjadi. Selendang Nyi Mas Gandasari beradu dengan rambut panjang Soka yang sakti. Akhirnya, selendang Nyi Mas Gandasari berhasil melilit tubuh Soka. Sebaliknya, tubuh Nyi Mas Gandasari juga terlilit rambut sakti Soka. Karena tidak ada yang mau mengalah, Sunan Gunung Jati akhirnya turun tangan menengahi. Pertarungan dianggap seri, tetapi Sunan Gunung Jati mengatakan Soka bisa menjadi suami Nyi Mas Gandasari, namun Nyi Mas Gandasari menolak. Selanjutnya, Soka menjadi murid Sunan Gunung Jati dan memeluk agama Islam. Dia belajar ilmu tasawuf Sunan Gunung Jati. Bagi warga Karangkendala, Soka dikenal juga sebagai Syekh Magelang Sakti. Singkat cerita, Soka terkenang kembali dengan Nyi Mas Gandasari dan pergi ke rumahnya. Tetapi, orang yang dicarinya tidak ada. Dengan hati berat, Soka akhirnya kembali ke pesanggerahan Karangkendala. Di tengah jalan, dia menginap di gubuk kosong dan rusak, karena ditinggal pemiliknya. Dia lalu berdoa kepada Allah, dan membuka kitab suci Al-Quran, lalu membacanya. Suaranya terdengar merdu, merasuk ke dalam kalbu. Di waktu bersamaan, Nyi Mas Gandasari melintas bersama keluarganya. Dia mendengar suara orang mengaji dengan khusyuk, sambil berdoa di dalam hati akan menikahi pria itu jika dia belum beristri. Ternyata, orang itu adalah Soka. Nyi Mas Gandasari merasa sangat terkejut. Namun, Soka telah mengalahkan hatinya. Keduanya lalu pergi menemui Sunan Gunung Jati dan meminta restu. Sebelum menikah, rambut panjang sakti Soka dipotong. Keduanya lalu menikah dan hidup bahagia. Soka melanjutkan dakwahnya menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa.